tentang apa? Seorang itu apa la yaktasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub. Janganlah salah seorang dari kalian ya, dia mandi kepada air yang tidak mengalir sedangkan dia dalam keadaan junub. Ya. Terkait dengan apa? Disebutkan ada dua ilah ya, kenapa ya air tersebut ya kenapa air tersebut. Jadi yang pertama adalah bahwasanya air itu adalah menjadi air ta'amal. Kemudian yang kedua adalah air itu menjadi apa? Menjijikkan. Dan yang lebih kuat adalah ilahnya adalah yang menyebabkan air tersebut menjadi air yang menjijikkan. Hukumnya, bagaimana hukumnya? Dan bahasanya hal itu adalah dimakruhkan. Ya, itu. Jadi kesimpulannya ringkas, ya, ringkas saja. Ini kemarin ya tentang ya, seorang yang mandi di air yang berhenti kemudian dia junub. Nah, sedangkan dia junub. Kemudian Allah Hafizullah Ta'ala al-mas'alatu tsalitsah. Ini tentang hukmul bauli fil ma'id da'im alladzi la yajri wal illatu minan nahi. Itu adalah tentang hukum kencing ya, pada air yang ya daim, ini rakid ya, air yang berhenti dan tidak mengalir. Dan ilahnya apa? Ya, ilahnya dari larangan. Pada hadis yang kedua kan, dapatnya Imam siapa? Imam Bukhari. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri thumma yahtasil fihi. Itulah yabulanna ya jangan sungguh, ini adalah ditekankan ya salah seorang dari kalian kencing dan di air yang berhenti ya yang tidak mengalir. Ya, kemudian dia mandi di dalamnya. Ya. Beliau katakan hafizahullah taala as-sahih min aqwali ahli ilm anal baul fil ma'i da'im muharram. Ya. Bahwasanya seorang itu kencing ya, di air yang berhenti hukumnya apa? Ya, diharamkan. Berarti ya, ini adalah menunjukkan apa? Asal dari larangan kan? Ya, la yabulanna. Diberikan penekanan di situ. Jangan salah seorang kalian kencing di air yang berhenti. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im wala lil ma'i da'im. Ya, fil ma'i ad-da'im. Ini yang menjadi syahidnya. Ya, wa nahyu indal itlaq yaqtadi at-tahrim. Kita mendapatkan dari penerapan ya qawaid ushul fikih itu adalah larangan ketika dimutlakkan ya tanpa ada ya pemaling, tanpa ada sharif, maka hal tersebut adalah menuntut apa? Itu pengharaman. Ya, sedangkan wala yunqal an tahrim illa bisarifin. Ya, tidak bisa ya dipindahkan dari pengharaman melainkan dengan dengan adanya yaitu sharif, yaitu pemaling. Sedangkan di sini apa? Wala sarifahuna. Ya, tidak ada pemaling di sini. Dan ini adalah wa hadza qaulu jama'atin minal Hanabilah wa Syafi'iyah wal Malikiyah wa huwa madhabu ahli dhahir. Itu madhabnya ya Hanabilah, Syafi'iyah ya, dan Malikiyah, dan ini adalah apa? Juga madhabnya ahli dhahir yang kita kenal yakni Dawud Dhahiri dan diikuti oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Kemudian disebutkan bahasanya illatun nahi anhu dhahiratun wadihah. Ya, larangan ya illah atau sebab yang dilarangnya hal tersebut ini tampak sekali. Ya, tampak sekali. Wadzalika yang dengan itu hatta la yatanajjas al-ma'. Itu apa? Larangan tersebut ilahnya adalah supaya apa? Air tersebut tidak menjadi najis. Ya, kenapa? Wa fi tanajjusihi mafsadan. Karena di dalam apa? Di dalam penajisan air tersebut ini akan memberikan dua mafsadah. Yang pertama bahwasanya apa? Idha'atun lil mal. Ya, ini akan menyia-nyiakan apa? Harta. Kenapa? Kan air tersebut nanti akan apa? Akan dibuang kan? Ya, menjadi apa?
ya karena sudah menjadi najis, ya, dikencingi, ya itu akan minimal. Nah air tersebut nantinya akan dibuang, ya tidak terpakai, ya walaupun misalnya bisa apa digunakan untuk yang menyiram tanaman, tapi ya air tersebut digunakan ketika apa nisibah, ya tujuannya adalah misalnya untuk wudhu, ternyata ada yang mengencingi. Kemudian yang kedua, ya fihi mukhada'atun linnas. Ya kalau itu dibiarkan nanti akan apa? Menipu manusia kan? Ya yang mengencingi apa? Pergi kemudian apa? Padahal air tersebut telah apa? Telah menjadi najis. Ya faqad yasta'miluhu man yadunnu baqa'a taharatihi. Karena nanti akan menggunakan ya orang yang apa? Menyangka akan ya kesucian air tersebut, ternyata tersebut telah apa? Telah menjadi najis, ya karena dikencingi kemudian airnya ya berhenti, ya tidak mengalir. Nah, bisa dipahami ini ya bahasanya hukum kencing ya, di air yang berhenti yang tidak mengalir, ya dan juga apa ilah atau sebab dilarangnya atau diharamkannya perbuatan tersebut. Kemudian masalah yang keempat, ya dari hadis yang ya disebutkan bahwasanya adalah al-ghusl, ya awil wudu, yaitu mandi atau berwudu minal ma' ba'dal baul fihi, ya jadi hukum tentang mandi dan juga berwudu dari air yang ya telah dikencingi, ya ja'a fi sahihain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i alladhi la yajri thumma yahtasilu minhu. Nah, dalam riwayat sahihain yaitu adalah siapa? Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya sungguh jangan ya salah seorang dari kalian kencing ya di air yang tidak mengalir, kemudian dia apa? Yahtasilu minhu, kemudian dia mandi ya darinya, dari air yang telah dikencingi. Diriwayatkan ya oleh ya Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan, ya Imam Nasai dan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri thumma yatawadda minhu. Yang pertama tadi apa? Thumma yahtasilu minhu. Tapi yang di sini adalah apa? Thumma yatawadda'u minhu. Ini juga adalah hadis sahih juga. Ya, bisa dibedakan dari yang pertama tadi. Thumma yahtasilu minhu. Kemudian yang kedua ini adalah thumma yatawadda'u minhu. Ya, ini akan dibahas bahasanya bagaimana hukum al-ghuslu ya atau wudu dari ma ya setelah apa? Setelah dikencingi. Ya. Fadhahirul haditsain ya. Zahir dari apa? Yang tampak dari dua hadis ini an-nahyu anil jam'i bainal baul fil ma' wal ghusl fihi. Ya, kalau dilihat dari zahirnya hadis, bahwasanya di hadis tersebut ya ada larangan tentang mengumpulkan apa? Ya, tentang mengumpulkan antara kencing ya di air yang berhenti dan juga apa? Larangan ya mandi di dalamnya ya atau wudu darinya. Ya, fa idza kana nahyu hasilan ya bisa babil baul, maka apabila larangan tersebut ya terwujud ya disebabkan kencing, maka fayakun maka ya menjadilah idza jama'a bainal baul fihi wal iktisal fihi ya awil wudu minhu. Nah, ini terkumpul ketiganya, yaitu apa? Kencing, kemudian mandi, kemudian berwudu, maka ini akan menjadi sesuatu yang apa? Ya, lebih apa? Lebih buruk. Ya, lebih buruk lagi. Kemudian beliau katakan wal masyhur bil lafdin, yaitu adalah yaktasilu. Ya, bidam, ini yaktasilu. Bidam maksudnya itu thumma yaktasilu min. Ini dalam kata ya, dalam fi'il yaitu yaktasilu itu adalah di dhammah. Kemudian ditakdirkan thumma yaktasilu di sini adalah thumma huwa yaktasilu minhu. Itu berarti apa? Jadi jumlah apa kalau ditakdirkan mubtada khabar kan? Thumma huwa yaktasilu minhu. Yaitu
kalau disimpulkan bahasanya la tabul, ya jangan engkau apa kencing rumah anta, ya kemudian engkau tahtasilu minhu. Ya kenapa rofaknya itu tadi karena ada takdir rumah huwa yaktasilu minhu, ayolah tabul rumah anta tahtasilu minhu, ya jangan engkau kencing kemudian apa engkau ya mandi darinya, ya maka ya fa amruhu ajib, ya maka perkara ini apa sangat menakjubkan atau mengherankan, ya, bukan menakjubkan, ya maka perkara ini sangat mengherankan, yaitu dia kencing kemudian dia apa mandi darinya, ya gimana udah dikencingi malah kemudian apa mandi darinya, maka ya asal ya bahwasanya akan dikhawatirkan ala nafsihi minan najasah, ya wa antan pura nafsuhu minhu, ya ini bagi orang yang ya menggunakan akalnya bahwasanya dia akan apa akan takut bahwasanya dia terkena najis, ya begitu pula apa dalam dirinya itu akan apa tanfur, ini apa lari, maksudnya tidak ya menyukai darinya, dia sendiri kencing kemudian dia mandi di situ, dia kencing kemudian dia mandi di situ. Ini secara nalarnya bahwasanya seorang yang dia apa ya mandi di suatu kolam, ya kemudian dia kencing di suatu kolam kemudian dia mandi ya darinya, makanya adalah sesuatu yang apa mengherankan, bisa dipahami enggak, ya bisa dipahami tidak? Simpulannya bahasanya apa di situ ya larangan tersebut adalah apa haram, ya larangan tersebut adalah ya pada asalnya itu adalah menunjukkan keharaman seorang apa dia kencing kemudian dia mandi di dalamnya, ya karena airnya tidak mengalir, ya nanti bedakan ya kalau airnya tersebut mengalir, ya seorang itu mandi kemudian apa mandinya di sungai atau di tempat yang di situ memang airnya itu apa ya mengalir, ya tetapi kalau kolam misalnya cuma kolam apa namanya yang di situ airnya tidak mengalir, ya kemudian ya dia mandi dari situ, ya maka ini adalah suatu yang sangat mengherankan. Kemudian masalah yang kelima, ya hukmul baul fil ma'i alladhi yajri. Nah, ini kan dibahas juga kan bagaimana hukum yaitu seorang yang kencing ya di air yang mengalir, tadi yang berhenti tidak mengalir, kira-kira masih ada tidak? Kalau sekarang kolam yang airnya tidak mengalir, kolam saja kemudian enggak mengalir, masih ada, ya masih mungkin kita dapatkan kan, masih mungkin kan kita mendapatkannya, ya bahwasanya di kolam mungkin orang itu apa ya mungkin akan mengganti airnya, mungkin misalnya di sepekan sekali, ya bisa jadi kan air tersebut karena berbeda dengan misalnya kalau misalnya pelihara ikan atau misalnya pelihara ikan kemudian apa airnya itu kemudian selalu dialirkan, tapi misalnya kolam di situ apa ya airnya kurang kemudian di situ apa ya digunakan untuk mandi juga, itulah ya suatu hal yang asing bahwasanya ketika seorang itu di situ kencing kemudian dia gunakan ya untuk mandi. Nah sekarang bahasanya hukum kencing di air yang mengalir. Alladzi alaihi jumhur ulama, ya bahasanya apa? Menurut pendapat jumhur ulama bahwasanya hal tersebut adalah ya la yuhramu wa la yukrah. Ya al-baul fil ma' al-jari. Jadi tidak hukumnya adalah tidak diharamkan dan juga tidak dimakruhkan, yaitu kencing di air yang apa? Yang mengalir. Ya, wa dzalika li amrayn. Dan demikian itu adalah karena kan dua hal. Yang pertama, ya sabdanya Nabi SAW, bil ma'id da'im alladzi la yajri. Dari sini ada apa? Mafhum kan? Ya, bil ma'id da'im alladzi la yajri. Yaitu air yang berhenti yang tidak mengalir. Yufham minhu, ya. Tapi apa? Nanti ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah, ya dan yang lainnya, ya seperti itu. Maka di sini lawannya bahasanya apa? Ya
yufham minhu, bahwasanya air tersebut apabila mengalir maka apa? Tidak dilarang ya dari kencing di dalamnya. Jadi kalau air tersebut adalah ya terus mengalir maka tidak mengapa. Ya, tentunya kencingnya juga menjaga apa? Menjaga auratnya ya supaya tidak terlihat. Ya. Maka di sini kalau seorang itu kencing di dalam suatu kolam yang di situ apa airnya mengalir, atau suatu tempat atau sungai ya, di sungai misalnya ya airnya terus menerus mengalir ya, airnya itu terus menerus mengalir ya, kan ada suatu kolam misalnya ya, kolam yang di situ apa airnya terus menerus mengalir ya, karena saking banyaknya air ya, saking banyaknya air kemudian airnya langsung dikeluarkan, maka ya di situ tidak dilarang dan juga tidak dimakruhkan ya. Kemudian ya dalam ya riwayat Imam Tabrani dari Jabir radhiyallahu taala anhu ya qala naha Rasulullah sallallahu, bahasanya Rasulullah sallallahu melarang ayubala fil ma'il jari ya, tetapi apa sanad hadis ini adalah dhaif ya, dhaif bahkan dikatakan mungkar. Jadi ada hadis yang menyebutkan dari hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu bahasanya Rasulullah SAW melarang ya untuk dikencingi ya di air yang mengalir. Ini adalah hadisnya lemah ya, hadisnya lemah. Jadi yang pertama ya bahasanya ya seorang apabila dia kencing di dalam air yang mengalir maka ya tidak dilarang dan juga tidak dimakruhkan. Kemudian ya annal ma ya, yang kedua di antara hal yang bisa diambil faedah darinya bahwasannya air ya yang mengalir itu apa? Ya, bahwasanya air yang mengalir la yu'athar atau la yu'athir al-baulu fihi. Ya, la yu'athiru al-baulu fihi. Ya, bahwasanya kalau seorang itu kencing di air yang mengalir maka air kencingnya tersebut tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena langsung apa? Langsung ikut ya jalan kan? Ya, langsung ikut jalan. Tetapi kalau air kencingnya itu di air yang diam ya, air yang tidak mengalir maka air kencingnya apa? Kan bercampur, apalagi ditambah 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai ya misalnya 10 orang. Ya berbeda dengan apa? Seorang itu kencing di air yang mengalir. Ya, nggak usah saya tanya siapa yang sudah mempraktekkan. Ya, gitu. Kan bisa dilihat kan? Ya, bisa dilihat kan kalau seorang itu apa taruhlah meneteskan sesuatu yang apa ya membuang apa air misalnya yang ada tanahnya langsung tumpahkan di air di sungai, langsung kan kena mengalir ya, terbawa oleh arus ya, itu seperti itu. Jadi apa yang kedua bahasanya ya air kencing tersebut tidak ya mempengaruhi dengan apa air yang mengalir ya, li'annahu yantaqiu min makan ila akhar. Seperti itu kan. Ketika ditumpahkan, maka air kencingnya itu langsung apa? Ya, akan bercampur dengan yang lainnya dan ya terbawa arus. Ya. Maka apa? Akan ya fatatafarraq, akan terpisah. Ya, juz'iyat ya al-baul. Juz'iyatul baul itu akan terpisah. Ya, dengan apa? Air yang mengalir illa idza kana al-jari qalilan ya, kecuali kalau yang mengalir itu ternyata cuma sedikit juga ya, maka ya mungkin bisa ya mempengaruhi. Tetapi kalau kita katakan biasanya kalau namanya air mengalir itu ya memang alirannya apa ya, alirannya itu kuat, alirannya itu apa ya banyak atau deras ya, seperti itu bisa dipahami kan ya. Bahasanya ketika apa kesimpulannya tadi yang pertama kencing di air yang diam kemudian apa mandi di dalamnya, mandi darinya atau di dalamnya, maka itu hukumnya apa? Haram. Kemudian yang kedua adalah ya kencing di air yang mengalir, maka hukumnya boleh dan tidak dimakruhkan. Ya, kesimpulannya gitu saja. Kalau mau bikin kesimpulan ya yang ringkas yang bisa antum ambil dan apa diingat hukumnya. Ya, kalau memang belum apa mengetahui dalilnya setidaknya tahu apa kesimpulannya, bahwasanya seorang itu apa ya belajar itu apa diambil kesimpulan ringkas
Ya, itu yang ya lebih mudah diingat. Ya, untuk lebih mudah diingat. Ya, setidaknya kan itu karena antum misalnya nanti banyak pelajaran ya dengan yang lain yang mau menggabungkan, kita mau belajar secara rinci dan secara detail, ataukah kita mengambil kesimpulan dulu. Ya, nanti Allah berikan ya keluasan waktu dan kesempatan, baca lagi akan ingat, ya akan ingat lagi walaupun kita baru menyimpulkan suatu yang ya yang ringkas, karena tidak apa ya, saya pribadi tidak menginginkan bahwasanya nanti akan mengganggu pelajaran antum yang yang lebih yang lebih dibutuhkan. Jadi simpulkan dengan kesimpulan yang ringkas, yang mudah dipahami dan diingat. Dan nanti kalau ketika praktek, bukan kalau ketika ternyata melakukan hal tersebut, ya sudah ya tahu hukumnya. Kemudian ya al-mas'alatu sadisah, yaitu at-taghawud. Apa taghawud? Ya, buang air besar, berak. Ya, fil ma'i daim. Ya, fil ma'i daim, yaitu pada air yang tidak mengalir. Ya, disebutkan bahasanya alladzi alaihi jumhurul ulama anna man taghawwata bil ma'i daim ya fa innan nahya ya yasmaluhu, ya karena sungguhnya ya larangan, ya kan yang disebutkan masalah kencing kan, ya masalah kencing. Kenapa? Karena kencing ya ini adalah suatu yang biasa. Kalau orang kencing ya itu kadang di air yang diam malah dikencingi seperti itu adalah banyak orang yang kalau kencing di air atau kencing di itu. Tapi kalau orang itu mau buang hajat, biasanya dia akan menyingkir ke tempat yang lebih jauh, ya karena lebih untuk menjaga ya auratnya. Itu adalah bahwasanya mantago atau filma idaim fa innan nahya yasmaluhu. Bahwasanya larangan tersebut juga masuk di dalamnya. Jadi tidak hanya terbatas kencing. Ya fal adilah. Kenapa? Karena kotoran itu filma idaim ia kalbaul filma idaim. Jadi adirah itu kotorannya. Ya fal adirah itu filma idaim itu juga seperti kencing pada air yang berhenti. Ya walam yadkurha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Nabi SAW tidak menyebutkan dalam hadis. Kenapa? Li'annal asla, ya karena asalnya ya annalladzi yasulu fihi at-tasahul huwa al-baul. Ya, kita sudah sebutkan di awal tadi. Ya, kemudian kita baca ini untuk menyampaikan ya bahwasanya yang sering terjadi yang di situ ada ya seorang itu bergampangan adalah ya dalam hal kencing. Ya, kenapa? Karena fal insanu idza arada ayatahu ya sungguhnya ya orang itu ya karena manusia itu ya apabila ingin dia berak ya dia ingin berak dia ada yabta'id, dia akan menjauh ya an amakin ya dari tempat-tempat ya penggunaan air atau air yang yang di situ mudah didapati, dan juga di situ dari tempat-tempat yang di situ banyak manusia, ya kan pengen cari yang di situ memang ada airnya. Tapi kalau tidak, dia akan menjauh di tempat yang yang di situ di situ aman ya untuk buang air besar, dan juga menginginkan ya supaya tidak terlihat ya manusia, ya supaya tidak terlihat manusia. Jadi larangan itu untuk buang air besar ini sudah masuk dalam larangan dalam dalam kencing, karena ya manusia itu banyak bermudah-mudahan itu dalam hal kencing. Makanya sudah masuk di situ. Ya sudah barang tentu bahwasanya ketika buang air besar ya malah juga nanti ya menambah itu lebih ya najis suatu air, apalagi ya tidak mengalir. Apalagi tidak mengalir. Bisa dipahami? Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang 789, yang membaca. Ya. Qala mu'allif
an wa an itu hadis yang ketujuh yang didatangkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Ya, wa an rajulin sahiban Nabi SAW. Ya, dan dari sahabat yang apa? Dari seorang yang bersahabat dengan Nabi SAW. Ini nanti namanya apa? Ya, jahalatus sahabi. Ya, bagaimana jahalatus sahabi? Ya, maka jahalatus sahabi ini la tadur. Maksudnya tidak memadaratkan. Nah, sahabi itu semuanya adalah Pak udul. Ini kaidah juga. Ini nanti akan dibahas dalam usul fikih juga. Ya, jahalatus sahabi la tadur. Bahasanya ya tidak diketahui siapa sahabat di situ, namanya di situ. Maksudnya jahalatus sahabi itu tidak diketahui nama sahabatnya. Ya, ini tidak bermudarat atau tidak bermudarat. Ya, tidak bermudarat. Dari salah seorang ya, seorang laki-laki ya yang bersahabat ya Nabi SAW, qala nah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu melarang dari apa? Ya, seorang wanita itu mandi ya dari sisanya apa? Bifatli itu apa? Dari sisanya laki-laki. Atau laki-laki ya sisanya perempuan. Ya, kemudian wala yakhtarifa jami'an. Kemudian keduanya apa? Ya, saling menciduk ya semuanya saling menciduk. Ya, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Ya, kemudian dari Ibnu Abbas yang ke-8, bahwasanya Nabi SAW dahulu mandi dari sisanya siapa? Maimunah. Ya, yang diriwayat Imam Muslim. Kemudian yang 9, wali ashabi sunan. Ya, ashab sunan bahwasanya ya sebagian istri-istri Rasulullah SAW mandi ya fijahna itu pada suatu bejana mudahnya ya maka baca kemudian siapa? Nabi SAW datang ya liyahtasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban ya bahwasanya aku ya sebelumnya adalah apa? Junub. Kemudian Nabi SAW mengatakan innal ma'a la yujnib, sesungguhnya air itu tidak junub ya. Sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Kemudian ya Syekh Taufik Hafizahullah Ta'ala mengatakan dalam tahrij dari sini an rajulin min ashabi Nabi SAW min ashabi Rasulullah SAW ya lam yusamma ya di situ lam yusamma ya tidak disebutkan ya. Kenapa lam yusamma? Mana alif maksurahnya dihilangkan? Kenapa? Biasanya dengan membuang huruf ilah ya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sanaduhu sahih. Kemudian dikatakan wajahalatu sahabi la tadur ya majhulnya tidak diketahuinya siapa sahabat ini tidak bermudarat ya inda dari ahli ilmu ya. Kenapa? Li anna sahabata ya karena sahabat kullahum udulun ya, karena semua sahabat ya itu adalah semuanya adalah udul ya, semuanya adalah adil ya. Berbeda dengan apa? Tabi'in dan atba' tabi'in, maka ya nanti itu ya akan menjadikan lemah hadis tersebut. Tapi ya kalau yang meriwayatkan hadis tersebut adalah seorang sahabat ya sekalipun tidak diketahui namanya, maka ya kemajuhulan ini adalah tidak bermudarat. Jadi tidak mengapa ketika ya nanti antum mendapati dalam riwayat-riwayat ya rajulin min ashabi Nabi sallallahu misalnya dalam hadis-hadis seperti itu, maka ya selama hadis itu ternyata sahih
perawi-perawi yang lainnya itu adalah ya sahih, maka apa? Ya, tidak mengapa ya tentang jahalahnya sahabi. Kemudian an Ibni Abbas ya pada hadis yang ke-8 yaitu dari hadisnya Ibnu Abbas rawahu Muslim ya di situ apa wa annahu ba'duhum bima la wajha li'lalihi. Itu ada yang mengilahkan, maksudnya bahwa di situ ada suatu cacatnya. Tapi apa beliau katakan ya bima la wajha li'lalihi. Ya berarti hadis ini adalah hadis apa? Hadis sahih juga. Ya, itu sahih. Kan itu pada riwayatnya Imam Muslim kan? Ya kemarin kita sudah pernah singgung bahasanya apa? Bisa jadi di hadis dalam Sahih Muslim ada ulama yang apa? Mengilahkan. Ya, bahasanya ada mengatakan ulama mutaqaddimun, ya, ulama mutaqaddimin mengilahkan. Ya, kalau mengilahkan tersebut adalah benar adanya, maka bisa nanti mencacat hadis di dalam Sahih Muslim. Tetapi ternyata di sini katakan bahwasanya ya ilahnya tersebut ya ternyata tidak ada yang pendapat yang rajihnya ya karena dikatakan bahwasanya apa wa a'allahu ba'duhum bima la wajha li'lalihi ya karena Imam Daruqutni ya ini biasanya Imam Daruqutni termasuk yang mengatakan bahwasanya suatu hadis ada ilahnya, ada cacatnya ya. Beliau sendiri apa mensahihkan hadis ini. Kemudian hadis Ibnu Abbas juga ya, hadis Ibnu Abbas ya itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, kemudian Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa min tariq ya Simak bin Harb an Ikrimah, dan riwayatnya Simak dari Ikrimah adalah riwayat yang muttaribah. Akan tapi ya ada riwayat yang lainnya apa qad rawahu anhu man sami'a minhu qadiman seperti Imam Thawri, Syu'bah ya, dan riwayat kedua ini adalah sahihah ya sehingga apa riwayat-riwayat ini adalah mustaqimah, dan kesimpulannya sanad hadis yang nomor 9 adalah apa ya adalah hasan ya adalah hasan. Nah, Simak itu pada dasarnya adalah orang perawi yang suatu insyaallah ini dalam pembahasan soal lebih detail. Kemudian ya fikul ahadits ya fikih hadis ya itu adalah al-masalatul ula ya iktisalur rajul bifadli ghusli al-mar'ah ya jadi apa mandinya seorang laki-laki itu dengan apa ya dengan sisa ya dari perempuan, wa khisalul mar'ati bi fadli ya husli rajuli ya, dan mandinya seorang perempuan dengan sisanya apa ya seorang laki-laki ya. Dan mandi di sini yang dimaksud tentu apa mandi dari apa dari hadas ya, dari hadas ya, bukan mandi biasa. Untuk mandi itu tergantung niatnya ya nanti ya. Jadi seorang itu mandi ada tabarut untuk apa tabarut untuk mendinginkan dirinya, misalnya pas puasa di siang yang panas sekali dan dia pengen mandi supaya apa ya supaya apa lebih ya dingin badannya ya, atau mandi itu yang disebut mandi di sini adalah ya lebih spesifik ya, bahasanya mandi adalah dikarenakan ya adanya janabah. Yaitu ya al-iktisal yang dimaksud adalah min hadatsin ya min janabatin rajul wa min janabatin ya atau dari juga ya dari haid ya min janabatin au haidin lil mar'. Jadi bisa karena kalau laki-laki ya janabah, mandi besar. Kalau perempuan bisa mandinya apa? Karena haid ya dari janabah atau dari dikarenakan apa haid, dan juga dikarenakan apa? Misalnya nanti nifas ya, setelah suci dari nifasnya. Ya. Seperti itu. Kemudian ya dikatakan al-ashrah alladhi alaihi jumhur ulama annahu la yuhramu
ya bahwasanya tidak diharamkan ya ayahta sila rajul bi fadli ya ghusl mar'ah. Bahwasanya tidak diharamkan seorang laki-laki itu, seorang suami ya, seorang suami itu mandi dari apa? Sisanya apa? Seorang istri. Ya, begitu pula wa antaktasila al-mar'atu bi fadli ghusl rajuli. Begitu pula ya, seorang wanita atau seorang istri itu mandi dari apa? Sisanya ya laki-laki. Kenapa? Faqad kana Rasulullah sallallahu karena Rasulullah SAW yahtasilu ya bifadli ghusli Maimunah ya karena Rasulullah SAW ya pernah mandi dengan sisanya Maimunah, salah seorang istrinya Rasulullah SAW. Begitu pula waktu salamatan maksudnya beliau ya Sallallahu Alaihi Wasallam ya suatu waktu ya dari jafnah, dari inak, dari bejana yang dahulu digunakan oleh sebagian istrinya ya dari mandi janabah. Kemudian beliau mengatakan bahasanya innal ma'a la yajnub ya, kalau di sini dikatakan la yajnub. Kayaknya lebih dekat bahasanya air itu tidak apa? Tidak tertimpa, tidak terkena janabah juga. Ya, bisa junub ya. Disebabkan karena mandinya orang yang junub ya, disebabkan oleh mandinya seorang yang junub. Ya, wa kadzalikal mar'ah la yuramu 'alaiha al-ittisalu bi fadli ghusl rajul. Begitu pula seorang istri tidak diharamkan ya mandi dari apa sisanya ya suaminya. Ya, kenapa? Nah, karena tidak ada beda ya antara laki-laki dan nisa dalam apa dalam hukum syariat. Ya, kesimpulannya bagaimana? Ya, tidak diharamkan seorang suami mandi sisa dari sisanya istri, dan begitu pula sebaliknya seorang istri dari sisanya suami. Itu kesimpulannya itu. Mau mengambil kesimpulan ringkas. Ya. Kemudian wa maja'a min nahyin anhu. Kemudian ya apa yang datang, riwayat yang datang dari larangan darinya, ya qad dzakaru lahu iddata ajwibah. Ya, mereka para ulama telah ya menyebutkan beberapa jawaban, maksudnya bantahan. Ya, asahuha yang paling sahihnya bahwasanya larangan di sini apa? Bihi yuhmalu alal karohah. Ya, jadi kalau nanti antum mendapati di sana ada riwayat-riwayat yang apa? Yang menunjukkan akan larangan. Ya, kembalinya larangan itu asalnya adalah apa? Ditahrim. Ya, maka ya kalau memang di situ hadisnya sahih misalnya, ya maka itu kembali dikatakan di sini ya asahuha anan nahya fihi yuhmal alal karohah. Ya, jam'an bainal adillah. Dan nanti juga ada kaidah. Jadi tidak boleh seorang itu apa merojihkan satu hadis sedangkan di situ bisa dikumpulkan di jamak. Jadi ada urut-urutan dalam seorang itu menguatkan hadis. Yang pertama kalau ada dua hadis yang seakan-akan apa? Di situ apa bertentangan. Di sini ada yang mengatakan apa namanya misalnya haram dan di sini adalah ya tidak haram. Ya, seperti itu, tidak boleh misalnya. Ya, yang satu misalnya apa? Boleh, yang satunya tidak boleh. Nanti ketika bisa dikumpulkan, maka ini seperti hal ini. Ya, bahasanya kembali larangan tersebut adalah berfaedah adalah makruh. Ya, makruh. Kenapa? Ya, wal gharad min hadzal nahyi yuhmal ala annahu min babit ta'abbud. Ya, dan tujuan ya dari larangan ini adalah dibawa kepada ya bahwasanya itu dalam perkara ibadah. Ya, karena ilahnya kenapa dilarang? Ya, kenapa dilarang kan nggak terlihat secara tampak kan? Karena ada dalil apa bahwasanya Rasulullah SAW mandi dari sisa Maimunah atau dari sisa sebagian ya istrinya. Ya, larangannya nggak tampak. Kenapa? Ya, di sini dikatakan bahwasanya bab ta'abbud ya, bahwasanya ilahnya tersebut tidak tampak jelas. Ya, maka itu tadi ya, ada yang mengatakan bahwasanya larangan tersebut dibawa kepada ya karohah, yaitu dimakruhkan. Kemudian ada yang mengatakan yang lain, wa yahtamil annahu min babil adab. Ya, ada kemungkinan bahwasanya itu adalah ya min babil adab.
Ya, kenapa? Faminal adab wal khuluq al hasan ayahta sila rajul ma'a zaujatihi ya fi waqtin wahidin wa min ina'in wahidin. Ya, karena ada dalil-dalil yang lainnya bahwasanya mimbabil adab bahwasanya mandinya itu apa? Suami istri itu adalah apa? Adalah bareng ya. Adalah bareng, bukan apa ngambil sisanya. Kalau ngambil sisanya berarti kan setelahnya kan? Ya, kalau mengambil apa suami mandi dari sisa istrinya, istri ya mandi dari sisa suami, berarti apa bareng tidak bersamaan ya, makanya dikatakan ada di situ larangan tersebut karena mimbab adab, yaitu bahasanya ketika suami istri itu mandi adalah ya apa bersamaan ya, bersamaan. Kenapa? Hatta takuna ya ulfatan wa mahabbatan ya, ini ilmunya dulu ya, ilmunya dulu baru prakteknya nanti setelah bacanya selesai ya. Hatta takun apa ulfatan wa mahabbatan ya, ada apa ya ulfah ya wa mahabbah, ulfah juga semakna dengan mahabbah, itu timbulnya kecintaan ya, warwabit ya, adanya apa hubungan di antara keduanya itu lebih apa lebih kuat ya, akan menjalin hubungan antara suami istri dengan dalil ya dihadaqal wala yaktarifa jami'an ya, apa dan keduanya itu saling apa ya mengambil. Kalau ya dalam hadis Aisyah itu kan ya bergantian ya dalam mengambil air, yaitu apa yaktarifa mengambil itu dalam mengambil air, bergantian dalam mengambil air yang digunakan untuk mandi antara suami dan istri. Kemudian bisa dipahami ini ya, di situ berarti apa intinya, bahasanya apa diharamkan atau tidak ya, tetapi ada ya kalau kita nanti mendengar ada ulama yang ya di situ karena ada dalil yang menunjukkan apa ya larangan, tetapi larangan tersebut dibawa kepada ya larangan makruh atau dilihat ya sebaiknya bahwasanya suami istri itu kalau mandi ya ya bareng mandi bersama seperti itu. Kemudian masalah yang kedua ya tentang wudu. Hal yang pertama adalah mandi kan, wudu rajul bi fadli wudu'il mar'ah wal aqs, itu wudunya rajul ya dengan sisa dari wudunya mar'ah atau sebaliknya ya, alladzi alaihi jumhur ulama kadzalik, bahasanya annahu la yukramu ala rajuli ayatawaddaa bi fadli ya wudu'il mar'ah ya, maksudnya ma baqiya fil ina, yaitu maksudnya apa yang tersisa di bejana ba'da wudu'iha minhu ya, bukan yang menetes dan tumpah, tapi ma baqiya fil ina ba'da wudu'iha, setelah wudunya ya, darinya ya, ihtalat bihi aulam tahtal bihi. Jadi itu maksudnya ihtala kayak gitu ya aslinya ya, karena ada tak kan berarti alif maksurahnya dihilangkan, jadi asal fi'ilnya adalah ihtala kayak gitu ya, tetapi karena bersambung dengan taknya situ juga sukun, maka ihtalat ya, apakah ya dia itu bersendiri, itu sendiri, dia siapa, dia istri itu aulam tahtal bihi, atau dia tidak ya bersendiri, maksudnya bisa bareng, mandinya itu bareng ya antara suami istri ya, bisa dipahami. Ihtalat bihi, ihtalat maksudnya si istri itu bihi dengan si suami, atau atau ihtalat menyendiri atau tidak menyendiri. Jadi ihtalat itu menyendiri atau lam tahtal bihi atau tidak menyendiri, yaitu bersama-sama. Waja'an anil Hakam bin Amr wal Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu ya, bukan ini, waja'a anil Hakam bin Amr al-Ghifari ya, bahwasanya Nabi SAW naha. Nah sekarang ada larangannya, naha ayatawaddu ar-rajul bi fadli ya wudu'il mar'ah, wa fi riwayah bi fadli tahurul mar'ah
arwahu Ahmad wa Nasa'i wa ghairuhuma wa rijaluhu thiqat lakin ya ukhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi. Ya, diperselisihkan antara rafa'nya. Kalau dikatakan rafa'nya ke siapa? Ke Nabi SAW. Kalau wakaf yakni mauquf berarti ke sahabat. Sudah mengenal. Kalau rafa' itu ke Nabi SAW, kalau wakaf itu ke sahabat. Ya, waqad nukila an imati al-hadits minhum al-Bukhari annahu hakamu ya ala hadzal hadis fil waqf. Ini mauquf ya atas sahabat ya siapa? Ya Hakam bin Amr al-Ghifari. Itu bahasanya ini min qaulil Hakam bin Amr al-Ghifari. Ya, dan hadis mauquf itu termasuk ya bagian dari hadis lemah. Ya, hadis dhaif. Ya, kemudian beliau Syekh mengatakan yuhmal alal karohah. Dan ini juga dibawa kepada karohah sebagaimana dalam pembahasan mandi. Ya, jadi kalau mau berwudu ya dari sisanya ya mandi tadi ya sisanya mandi apa itu namanya wudu rajul atau wudunya rajul dari sisanya perempuan dari sisanya istri atau wudunya istri dari sisanya suami, maka ya kesimpulannya beliau katakan kalau memang larangan tersebut ya itu datang itu adalah dibawa kepada larangan tersebut adalah lil karohah ya lil karohah, tapi dikatakan bahasanya di sini ya hadisnya pun itu adalah hadis mauquf ya hadisnya mauquf, tapi bisa dibawa bahasanya larangan tersebut adalah dibawa kepada karohah ya. Wa ammal mar'ah ya adapun ya mar'ah karena kalau ba'duhum al-ijma' ala jawazi tatahhiriha bi fadli rajul. Adapun kalau perempuan itu boleh ya ada yang menukilkan ijma' bahwasanya kalau perempuan itu boleh berwudu dari sisanya laki-laki. Ya, dari sisanya laki-laki. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, kalau perempuan itu boleh berwudu dari sisanya laki-laki, tapi kalau laki-laki dari sisanya perempuan ya itu dibawa kepada makruh ya gitu. Untuk kesimpulannya kita istilahnya mengikut apa yang dikuatkan oleh Syekh Taufik Hafizahullah Ta'ala, bahwasanya kalau laki-laki berwudu dari dari sisanya perempuan itu makruh, tetapi kalau perempuan berwudu dari sisanya ya laki-laki, maka itu ada sebagian ulama yang menukilkan ijma'. Apa ijma'? Ya, kesepakatan ulama bahwasanya boleh ya boleh seperti itu. Insyaallah sampai di sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.